Shalom, puji Tuhan, jumpa lagi dalam channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Di kesempatan ini kita hendak merenungkan atau menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dari tanggal 20 Agustus sampai tanggal 26 Agustus yang menjadi tema bulanan peran gereja menumbuhkan, memupuk, dan memelihara paham kebangsaan. Dan sebelum kita hendak membaca dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kekal Bapa di dalam kerajaan sorga. Karena begitu baik Engkau akan hidup dan penghidupan kami. Terlebih ya Tuhan, di kesempatan ini kami sebagai jemaat-Mu, kami merasa terpanggil ya Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Dan lewat canggihan teknologi ini kami memanfaatkan Tuhan. Melalui YouTube channel Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai wilayah Bitung 13 Tuhan. Kami hendak menjabarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang hendak kami baca dan dengarkan Tuhan. Ini itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Pegangan bagi kehidupan kami. Agar supaya Tuhan kami layak di hadapan. Saat ini ya Tuhan, kami semua melalui media ini ya Tuhan, sudah siap membaca dan akan mewartakan kebenaran firman-Mu di kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di minggu berjalan dari tanggal 20 hingga tanggal 26 Agustus tahun 2023, warga gereja Gemim Bukit Kasih Girian Permai, terutama juga pada umumnya seluruh warga gereja Gemim, diperhadapkan atau dituntun dalam pembacaan dan perikop yang terdapat dalam kitab Injil, yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Dan di kesempatan ini saya akan membacakan untuk kita semua. Efesus 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab memberikan judul atau perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema mingguan kita yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Alasan pemilihan tema, negara-negara di dunia tentunya berlomba-lomba membangun alat persenjataan perang dan sistem pertahanan modern yang canggih. Pemerintah Republik Indonesia melakukan modernisasi alutsista TNI yang tercermin dalam anggaran militer APBN tahun 2022. Tentunya dengan mengalokasikan dana sebesar 134,64 triliun. Coba kita bandingkan dengan anggaran pertahanan Amerika Serikat. Tahun 2022 bisa tembus sampai 11.000 triliun. Atau sekitar 768 miliar US dollar. Nilai anggaran pertahanan AS melebihi 3 kali anggaran Cina dan hampir 12 kali lipat dari anggaran Rusia. Perang pasti selalu memakan korban dan menimbulkan kerusakan parah. Merusak stabilitas sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan lingkungan alam. Kita masih merenungkan bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta arti kemerdekaan dalam pelayanan gereja saat ini. Gereja menghadapi bentuk-bentuk penyembahan berhala, masalah pengangguran, narkoba, pendidikan, dan kemiskinan. Untuk itu, kita masih membutuhkan senjata-senjata keadilan dan kebenaran untuk dipakai mengisi kemerdekaan bagi Republik ini. Untuk memahami apa itu peperangan rohani, maka kita akan mempelajari dan memahaminya dalam sorotan tema minggu ini, yaitu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pembacaan ini dalam Efesus adalah sebuah kota terletak di pesisir barat Asia Kecil dan sekarang berada dalam provinsi Izmir atau di Turki. Kota ini pada masa Romawi menjadi kota kedua terbesar setelah kota Roma dan berkembang menjadi kota perdagangan yang kaya dan bernilai budaya tinggi. Dan Efesus adalah salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil yang disebutkan dalam kitab Wahyu kepada Yohanes. Sebagai kota perdagangan, Efesus juga dikenal sebagai pusat penyembahan Dewi Artemis yang besar. Dewi Artemis dipandang sebagai pembawa dan penghalau penyakit pada perempuan, serta Dewi yang menolong dalam proses kelahiran. Surat ini bersama surat dalam Filipi, Kolose, dan Filemon ditulis
ketika Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Ditujukan kepada orang Kristen di Efesus dan sekitarnya. Kemungkinan besar surat ini ditulis di Roma sekitar tahun 60 Masehi. Secara umum ada 2 garis besar dalam surat pertama ini. Yang pertama, kekayaan dalam Yesus Kristus telah membawa orang percaya untuk memiliki harta rohani dan kedudukan rohani. Kedua, tanggung jawab orang percaya dalam Yesus Kristus memampukan hidup dalam kesatuan, kesucian, hidup harmonis, dan penuh kemenangan melawan kuasa gelap. Surat ini menunjukkan keseimbangan antara doktrin yang benar dan penerapan secara praktis. Orang percaya mendapat kekayaan itu semata hanya oleh keseimbangan iman dan bekerja. Manusia telah diberikan keselamatan agar taat sebagai respons terhadap anugerahnya untuk melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-hulu dunia dan melawan roh-roh jahat di udara. Tentu, maksud Paulus dalam bagian ini yaitu pemerintah, penguasa, dan penghulu yang berperilaku seperti iblis, otoriter, korup, dan bertindak sewenang-wenang pada rakyat. Oleh karena itu, orang percaya harus memiliki senjata perlengkapan Allah untuk melawan iblis sebagai musuh. Orang percaya pasti menang jika punya perlengkapan senjata Allah. Paulus menggunakan atribut perang dalam peperangan rohani melawan kejahatan. Peperangan rohani ini digambarkan sebagai peperangan iman. Hiasan perlengkapan senjata Allah digunakan Paulus untuk menunjukkan Allah senjata mana yang harus dipakai umat dalam peperangan. Secara keseluruhan ada 6 perlengkapan senjata Allah yang harus digunakan. 1. Ikat pinggang kebenaran yang melambangkan persiapan yang lengkap, alat untuk mengait senjata dan mengencangkan pakaian perang. 2. Baju sirah, yaitu ketaatan mutlak kepada Allah, berfungsi sebagai pelindung organ-organ tubuh dari serangan seperti tombak, panah, pedang, dan sebagainya, seperti rompi anti peluru. Ketiga, yaitu kasut, kerelaan. Untuk memberitakan Injil damai sejahtera, kasut adalah produk seperti sepatu dan sandal yang dipakai untuk melindungi kaki, terutama bagian telapak kaki agar tidak cedera. Maknanya sebagai kewajiban untuk pergi memberitakan Injil dengan tulus dan berani, kapanpun dan dimanapun. Dan yang keempat, perisai iman. Juga berfungsi menangkis semua serangan ancaman dan melindungi tubuh dari keraguan dan ketakutan, serta percaya total pada Yesus Kristus dalam segala hal. Kelima, ketopong keselamatan. Fungsi melindungi bagian kepala, hidung, mata, tentunya seperti helm untuk melindungi semua bagian kepala. Dan yang keenam, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Yesus Kristus menggunakan firman Allah untuk melawan iblis. Bandingkan dalam Matius 4 ayat 1-11. Secara keseluruhan, keenam perlengkapan rohani lainnya berfungsi untuk bertahan dan melindungi diri dari serangan musuh, dan hanya pedang roh yang bersifat bertahan dan menyerang. Paulus menyatakan penggunaan pedang roh harus disertai dengan doa dan permohonan. Tidak ada cara lain selain harus sungguh-sungguh berdoa dan bermohon.
tanpa henti kepada Dia yang memberikan kuasa untuk menggunakan pedang roh, dan nasihat Paulus kepada jemaat agar selalu berdoa dan saling mendoakan, serta berjaga-jagalah dalam peperangan rohani menghadapi serangan iblis. Makna dan implikasi firman. Tentu sebagai warga gereja dan warga negara, kita dituntut untuk berperan membangun masyarakat yang berwawasan kebangsaan yang berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap yang jelas dan menghadapi peperangan rohani adalah tidak menjauhkan diri dari Tuhan Yesus Kristus, tidak memberi perhatian pada roh-roh jahat. Iblis tidak mengabaikan atau meremehkan kekuatan iblis dan roh-roh jahat. Ketiga, tetap kuat dan berdiri tegap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan jika hidup di luarnya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus Kristus telah memberikan perlengkapan rohani dan kita harus menggunakan. Kita harus bergantung dan mengandalkannya sambil berdoa untuk menghadapi musuh. Keempat, iblis dapat menggunakan masalah untuk mengalahkan kita. Oleh karena itu, janganlah kalah dengan masalah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, sebagai ajakan Paulus agar mampu mempertahankan iman pada Yesus Kristus. Peperangan rohani orang percaya harus memilih hitam atau putih, bukan netral, seperti para pahlawan meraih kemerdekaan, bukan berhenti untuk menghadapi atau tetap mengisi kemerdekaan. Keenam, kita diberi kemampuan untuk menghadapi ketidakadilan, hidup dalam kerohanian yang benar, dan tidak kompromi pada semua bentuk kejahatan, supaya berbeda dengan orang yang bukan umatnya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita terima kasih ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena di kesempatan ini ya Tuhan, Engkau masih melayakkan kami untuk sama-sama boleh mengerti, membaca, dan memahami akan sebagian sabda firman-Mu. Kami mau berdoa padamu ya Tuhan, kiranya lewat firman Tuhan yang telah kami baca dan yang nanti kami akan renungkan dalam kehidupan kami, berbicara tentang perlengkapan senjata rohani. Kami mengakui Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini, ketika Engkau masih mengizinkan kami menapaki hidup ini, kami diperhadapkan dengan situasi dan kondisi, cobaan, godaan, tantangan dalam kehidupan kami, terutama dalam keyakinan iman kami kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, sekiranya mungkin kami yang telah membaca dan yang mengikuti YouTube channel Marturia Bukit Kasih Girian Permai ini, kami semua boleh terberkati, dan ada hal yang baik boleh kami renung-renungkan dalam kehidupan kami berdasarkan apa yang telah kami baca dan renungkan. Dan Engkau tetap tolong pelihara kehidupan kami, jemaat yang ada Tuhan, ini terus dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Ketika Engkau melihat kami mau jatuh dalam pencobaan, pergumulan, godaan atau apapun Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biar kiranya lewat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh melewati setiap tantangan hidup, cobaan gumulan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kiranya Engkau berkati YouTube channel Marturia Bukit Kasih Girian Permai ini, sehingga lewat sarana ini ya Tuhan, boleh bermanfaat, boleh memberitakan Injil kebenaran-Mu kemanapun, agar supaya bagi pendengar yang hendak mendengarkan YouTube channel ini,
mereka boleh terberkati, dan di dalamnya Tuhan ada jiwa-jiwa yang boleh terselamatkan. Ini kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami berdoa dan bermohon. Amin. Demikianlah siaran rohani melalui MTPJ, Menjabarkan Trilogi Pembangunan Jemaat Sinode Gemim, periode dari hari Minggu tanggal 20 hingga hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023. Dan biarlah lewat YouTube channel ini semua kita boleh terberkati dan semakin kita mengasihi Tuhan, dan di dalamnya biarlah dalam kehidupan kita Tuhan terus pelihara dan Tuhan terus mampukan ketika orang semua diperhadapkan dengan situasi pergumulan atau apapun, ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk menapaki hidup ini. Dan biarlah Tuhan berkati kita semua, damai di hati.